Sebelum mengenal agama, manusia menganut aliran kepercayaan berkelompok yang disebut dengan sekte. Di Nusantara berkembang berbagai aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, seperti sekte Wisnu, sekte Agni, sekte Surya, sekte Ganapati, termasuk sekte Bhairawa. Menurut Jero Rudra Agni, praktisi dan pengasuh paguyuban Taksu Bhairawa, perkembangan sekte saat ini sudah mulai ditinggalkan akibat adanya penyatuan sekte oleh Empu Kuturan yang datang ke Bali agar tidak ada kerancuan ketika beragama. Akan tetapi hingga saat ini sekte Bhairawa masih meninggalkan ajaran tantrik yang masih dilakukan oleh masyarakat di Bali. Jadi yang disebut dengan sekte, sekte itu adalah sebuah kumpulan. Jadi zaman dulu itu sebelum orang itu mengenal yang namanya agama, jadi mereka beragama pada sekte. Kenapa sekte? Karena dikatakan bahwa sekte ini adalah kumpulan. Jadi tempatnya orang sama-sama suka, sama-sama senang, jadilah sebuah perkumpulan. Atau di Bali sebenarnya disebut dengan seke, itu sama. Seke, sekte. Jadi sekte ini adalah sebuah aliran. Aliran artinya bagian terkecil, ya, bagian terkecil, kelompok-kelompok kecil dari sebuah ajaran zaman dulu, ya, zaman kuno. Ya, di Bali pun banyak sekte, apalagi di Jawa. Di Jawa itu ada sekte Wisnu, ada sekte Agni, ada Surya, ada sekte yang namanya Ganapati, termasuk adalah Bhairawa itu sendiri, yaitu itu disebut sekte. Jadi kumpulan orang-orang yang menganut kepercayaan pada sebuah keyakinan atas kepercayaan tersebut. Nah, rupanya sekte-sekte yang lain ini sekarang tenggelam. Ya, sekte Surya, Ganapati, dan lain sebagainya ini udah mulai tidak ada kelihatan lagi semenjak adanya penyatuan sekte. Jadi sekte-sekte ini disatukan oleh Empu Kuturan yang datang ke Bali, terus terjadilah yang disebut dengan penyatuan sekte yang menganut paham Trimurti. Nah, sebelum itu yang ada di Bali itu ya sekte, yang ada di Jawa itu ya sekte. Nah, itu jadi digabungkan biar tidak rancu di dalam beragama tentunya. Tetapi sekte Bhairawa ini tetap menyisakan istilahnya sebuah ajaran tantrik yang ada di Bali sampai saat ini sesungguhnya kalau kita pahami. Ya, kalau kita pahami. Sekte Bhairawa dikenal sebagai aliran yang mengandut ajaran kiri dari Tantra. Sekte ini juga dikenal sebagai kelompok yang mempraktikkan ritual magis terbilang menyeramkan. Bahkan menganggap kuburan adalah tempat yang paling suci. Ajaran Bhairawa Tantrayana memiliki inti ajaran yang disebut Pancamakara atau Puja Malima. Pancamakara merupakan 5 ajaran inti yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam mencapai moksa, diantaranya Matsya, Mamsya, Madhya, Mudra, dan Maituna. Akan tetapi ajaran inti ini banyak disalahartikan oleh penganut sekte Bhairawa yang menyimpang. Penyimpangan inilah yang membuat sekte Bhairawa menjadi pergunjingan dan dilarang di Bali. Jero Rudra Agni menjelaskan, inti ajaran Bhairawa yang disebut Pancamakara justru harus diselami dan dipahami secara filsafat agar tidak menimbulkan penyimpangan penafsiran. Nah, bagaimana perkembangan Bhairawa ini dan Bhairawa itu apa sebenarnya? Bhairawa ini sesungguhnya adalah adanya gabungan antara Hindu dan Buddha.
Jadi Hindu dan Buddha digabungkan menjadi Bhairawa, adanya pengaruh dari Tantrayana, Mahayana dan lain sebagainya, terjadilah gabungan inilah yang disebut dengan Bhairawa. Nah, Bhairawa sejati itu arti sesungguhnya adalah Bhairawa itu yang menyeramkan. Artinya, terus ada yang mengatakan ekstrim. Nah, itu Bhairawa itu artinya ekstrim. Ya, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Maka ada disebut Bhairawa, ada disebut Bhairawi. Nah, jangan dijadikan bahwa ekstrim kiri kanan itu berarti jelek. Apanya yang ekstrim sesungguhnya di dalam Bhairawa itu tidak ada lain, itu adalah lakunya. Nah, lakunya di dalam ajaran Bhairawa itu ada laku-laku yang harus dilakukan oleh seorang Bhairawa sejati. Nah, lakunya itu selalu mengadakan kegiatan itu di kuburan. Nah, ini selalu melakukan kegiatan ritus-ritus dan lain sebagainya itu di kuburan. Ada yang dengan menari, meminum minuman keras atau alkohol, terus makan daging sepuasnya, makan ikan sepuasnya, kemudian termasuk menari dan lain sebagainya. Nah, ada 5 sebenarnya dasar-dasar sekte Bhairawa itu melakukan kegiatannya atau disebut ritusnya. Nah, seperti itu di Bali pun kita warisi sekarang seperti itu. Cuman terkadang karena sekte Bhairawa ini sempat menjadi suatu pergunjingan bahwa Bhairawa ini dibilang terlalu negatif karena lakunya ekstrim. Contoh misalnya madya atau mada, minum sampai mabuk. Matsya, makan ikan sepuas-puasnya. Setelah itu mamsa, makan daging sepuas-puasnya. Nah, itu setelah itu maituna, melakukan hubungan seksual sepuas-puasnya. Setelah itu baru ada mudra, itu artinya menari sepuas-puasnya. Nah, itulah diartikan bahwa sekte ini adalah sekte kiri. Artinya sekte yang bagi kita unik dan dilarang lah. Dilarang, sempat memang dilarang karena ajaran-ajarannya. Namun sesungguhnya kalau kita ketahui yang disebut dengan mada itu mabuk minuman keras, bukan mabuk minuman yang beralkohol, begitu sesungguhnya kalau kita bisa filsafat itu. Jadi madya atau mada, minum-minuman keras, itu bisa diartikan apa? Bagaimana caranya menyelami tubuh ini dengan ilmu pengetahuan agar kita sampai bisa mabuk dengan ilmu pengetahuan itu. Nah, mabuk dalam hal ini bukan berarti mabuk agama, tetapi dengan mabuknya ilmu pengetahuan artinya mengejar ilmu pengetahuan itu jatuh dan bangun. Setelah jatuh dan bangun mengalami berapa penderitaan di dalam kita mempelajari ilmu pengetahuan, pada saat itulah kita bisa mencapai kelepasan. Bersatunya antara jiwa sesungguhnya dan raga itu. Jadi ragawi itu adalah badan, jiwa itu adalah roh kita itu biar bisa menyatu. Nah, itu sebenarnya artinya. Tetapi ya dulu tidak diartikan gitu. Apalagi yang senang mabuk ya dia akan mencari pembenaran dengan jalan Bhairawa. Saya harus mabuk sepuas-puasnya. Sekarang whisky lagi sebentar tua dan lain sebagainya. Itu akan menjadi suatu pembenaran bagi individu tersebut. Tapi sesungguhnya artinya tidak seperti itu. Jadi mabuk adalah mencari penyatuan antara jiwa dan raga ini agar kita bisa menemukan Sang Hyang Sukma sejati itu. Atau yang disebut roh atau atman. Bagaimana cara menyatukan diri kita dengan jiwa itu? Janganlah kita berbicara atman. Dengan jiwa, bagaimana tubuh ini, badan kasar ini bisa digerakkan dengan darah. Bagaimana tubuh ini bisa diolah pikiran kita melalui apa? Melalui saraf. Bagaimana tubuh ini bisa tegak karena ada tulang dan otot. Kan seperti itu pencariannya. Kalau sudah itu kita lakukan, maka akan terjadi kesadaran.
bukan berarti kita tidak sadar, tidak begitu. Jadi kesadaran, sama-sama kita melakukan misalnya nyapu. Sama, nyapunya sama, gerakannya sama. Tetapi kesadaran akan hasil daripada menyapu itu belum tentu sama. Ya, seperti itu. Karena yang disebut dengan Bhairawa adalah 5 dasar pokok itu. Mada, Matsya, Mamsa, Maituna, Mudra. Itu sama dengan Maituna contoh. Maituna adalah berhubungan seks yang sepuas-puasnya. Kalau kita artikan begitu ya hancurlah dunia ini. Hancur. Kita tidak tahu ini pacar siapa, istri siapa. Kita tidak boleh. Karena salah penerjemahan. Yang dimaksudkan dengan Maituna berhubungan seks di sini adalah bagaimana cara mensenggamakan aksara yang ada di dalam tubuh kita, yaitu antara Purusa dan Pradana, antara aksara Ang yang ada di nabi dan Ah yang ada di Siwadwara bersatu ring telengin hati, kan begitu, agar membentuk aksara Ong. Itu maksudnya, bukan maksudnya diterjemahkan tafsir seperti itu. Nah, itulah yang salah selama ini. Makanya Bhairawa dibenci. Tetapi sesungguhnya kalau dipahami seperti tadi, bagaimana mensenggamakan aksara itu antara Ang dan aksara Ah menjadi aksara Ong. Dikenal sebagai sekte yang melakukan ritus dan laku ekstrim, tentu Jero Rudra Agni ingin meluruskan ajaran inti Bhairawa agar hidup dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan aksara karena menurutnya tubuh manusia terbentuk melalui aksara dan selalu dilindungi oleh aksara. Meski tengah memperkenalkan ajaran Bhairawa, Jero Rudra Agni tidak ingin ajaran ini tumpang tindih dengan ajaran agama. Menurutnya, agama ada pada tingkatan tatwa dan filsafatnya, sedangkan Bhairawa ada pada tingkatan lakunya. Hal inilah yang menjadikan agama dan Bhairawa berjalan dengan selaras. Ya, tentunya sih itu memang susah. Sangat-sangat susah kita meyakinkan orang lain bahwa ini adalah warisan Bhairawa, ini adalah ajaran Bhairawa, tentunya susah. Tetapi sesuatu apapun susahnya, kalau sudah ada niat, itu pasti ada jalan, kan begitu. Jadi kita mulai memperkenalkan hal-hal yang lain, seperti tadi. Kita contohkan, misalnya, apa yang disebut dengan berhubungan seks sepuas-puasnya? Mensenggamakan aksara. Maka pendekatan di Bali digunakanlah aksara tersebut. Itu. Jadi kita di sini belajar menggunakan aksara di dalam pendekatan Bhairawa. Tidak menggunakan laku-laku yang disalahgunakan dan disalahpahami. Jadi kita melakukan kegiatan itu, ya. Kita menyalakan api, ya. Tapi api yang ada dalam nabi, yang ada di dalam diri, kan begitu. Terus kita pakai aksara di sini. Kenapa di Nusantara berbeda dengan di India dan Tibet dan lain sebagainya? Karena di Nusantara itu punya kearifan tentang aksara itu. A artinya tidak, kesara artinya musnah. Berarti aksara artinya tidak termusnahkan alias langgeng dan abadi. Jadi kita mulai, misalnya ada aksara Wariastra, Hana, Cereke, yang begitu cara pendekatan kita. Oh, terus kalau aksara Hana, Cereke ini digabung menjadi apa? Menjadi 10 aksara. Sang, Bang, Tang, Ang, Ing, Nang, Mang, Sing, Wang, Yang. Nah gitu. Terus menjadi 5 aksara, menjadi 4 aksara, 3 aksara, 2 aksara, dan 1 menjadi O. Begitu cara kita itu mendekati. Dan ritus-ritus atau ritualan kita pendekatan melalui apa? 1, mesegah. Ini peninggalan Bhairawa. Mesegah. Yang kedua, mecaru. Itu cara pendekatannya.
Nah, dengan cara begini masyarakat akan menerima lagi Bhairawa tersebut. Bahwa Bhairawa itu tidak diartikan dalam konteks atau tanda kutip yang salah dipahami oleh apalagi di Eropa. Di Eropa ngeri kita. Di Eropa itu selalu mengartikan Bhairawa itu tantrik atau tantra Bhairawa atau ajaran tantra atau ajaran tantra Bhairawa itu ini adalah dua pasang selalu berorientasi pada seksual. Sehingga ada tantra yoga yang mengajarkan yoga orgasme dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya menyalahi daripada apa? Pengetahuan itu sendiri. Nah, karena itu dia laris dijual di Eropa, monggo silakan. Tapi kalau di Bali tidak bisa itu diterima oleh masyarakat. Dan saya pun tidak akan terima masalah itu. Sebab Bali ini adalah aksara. Jadi tubuh kita itu terbentuk melalui aksara. Itu ajaran Bhairawa sesungguhnya. Dari dalam kandungan sampai lahir semua tubuh itu terbentuk oleh aksara. Dan selalu dilindungi oleh aksara tersebut. Nah itu. Nah inilah yang kita pakai pendekatan selama ini. Dan kita juga merasa bersyukur lama-kelamaannya diterima. Jadi tidak lagi kita menggunakan cara-cara yang disalahgunakan. Seperti misalnya yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi molimo itu jangan diartikan begitu. Atau panca makara puja namanya. Jangan diartikan seperti itu. Beda sekali artinya. Ya. Agama itu memang adalah terdepan. Harus terdepan. Tetapi agama itu ada pada tingkatan tatwa atau filsafatnya. Filsafatnya, ya. Jadi di agama Hindu ada 3 kerangka. Tatwa, etika, upakara. Ini agama punya cakupan. Terus bagaimana biar nyambung dengan Bhairawa ini? Bhairawanya ada di lakunya. Yang disebut yantra. Kita bikin banten atau bikin upakara itu ada yantranya. Yantra artinya simbol. Ada yang segitiga, ada yang bundar, ada yang segi 4. Itu yantra namanya. Sangat erat sekali hubungannya. Dan sangat saling mendukung dan tidak ada yang saling meninggikan atau ditinggikan atau direndahkan. Maka pola di Bali sesungguhnya yang paling pas itu adalah adanya apa? Adanya seperti tadi, apa? Serada, keyakinan. Setelah itu baru ada tatwa filsafatnya. Setelah itu ada jenananya, tingkat pengetahuan tertingginya. Setelah itu ada yantranya, simbolnya. Ada di Bali banyak. Simbol ini datangnya dari Bhairawa. Ada simbol Lingga Yoni, itu Bhairawa punya. Terus ada simbol Banten, Daksina, Pejati dan lain sebagainya. Ada yang segitiga, segi 4, bundar dan lain sebagainya. Itu adalah yantra daripada Bhairawa. Karena di Bhairawa ada ajaran yantra namanya. Terus yantra ada mudra, ada gerakan, tarian. Ada mudranya. Terus yang keenam ada mantra. Di ajaran Bhairawa juga ada mantranya. Jadi nyambung ini. Nyambung sekali. Tidak ada yang nggak nyambung dengan agama Hindu khususnya. Nah itu yang bilang khusus agama Hindu. Nanti biar tidak bias pengertiannya. Nah, dengan agama Hindu sangat nyambung sekali. Nah, ke hubungan dengan agama.